Ya karena MBG ini program bisnis, bukan program gizi. Kan yang punya dapur kan kronik-kronik mereka. Siapa nyambut ase, masa teman nyambut ase teman. Iya. DPR juga nggak jelas. Ya gimana orang digaji 300.000 sebulan, digaji 200.000 sebulan, emang cukup? Gitu. Buat makan aja kurang. Gitu. Pimpinan BGN yang banyak dari TNI, kemudian mengawasi dapur-dapur TNI, ya nggak akuntabel gitu. Gonta-ganti kurikulum itu nggak punya dampak apa-apa. Gimana caranya makan MBG jago bahasa Inggris gitu. Keracunan iya. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu untuk berbincang berkaitan dengan pendidikan bersama Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Yes. Ya, bener Mas ya? Yes. JPPI, ini lagi rame mas soal pendidikan Mas. Iya, benar. Kita pengen ngobrol tentang pendidikan, kita pengen ngobrol tentang MBG, kita pengen ngobrol tentang sekolah rakyat dan tentang pesantren Mas. Saya nggak pengen terlalu kencang karena Mas Ubaid itu terlalu kencang ya kan. Kalau lari ini Mas Ubaid biasanya langsung apa namanya sprint ya kan. Kita maraton dulu Mas. Iya, pelan-pelan. Ngelihat pendidikan hari ini gimana Mas? Hari ini ya. Hari ini banget nih ya kan. Suram kah ya kan? Atau gimana Mas? Madesu lah. Madesu. Masa depan suram Pak. Dibilang jangan kencang-kencang udah langsung madesu aja ya kan. Iya. Kenapa Mas madesu Mas? Jadi sampai saat ini tuh misalnya kemampuan yang sangat basic saja di peserta didik di Indonesia ya, murid-murid itu kemampuan membaca saja ya. Kemampuan membaca, kemudian berhitung, itu kan sangat dasar sekali ya. Iya. Itu bisa kita lihat di sosial media, banyak kawan-kawan melakukan sosial experience gitu kan. Apa namanya, berhitung setahun berapa bulan, mereka bingung gitu kan. Iya. Kemudian membaca juga masih banyak juga yang terbata-bata. Dan itu mereka usia SMP, SMA. Iya. Itu data yang berserakan, yang tidak ilmiah ya, menunjukkan itu. Kalau mau dilihat yang ilmiah juga ada. Jadi di level global tuh ada international assessment yang disebut PISA itu juga menunjukkan hal yang sama. Jadi kemampuan dasar soal membaca, berhitung, ya Indonesia ini masuk papan bawah. Ya. Anak-anaknya itu dengan kemampuan membaca dan berhitungnya paling buruk di dunia. Sedunia Mas? Sedunia. Papan bawah ya. Bukan paling buncit nomor 1 dari bawah, enggak. Tapi masuk papan bawah gitu. Di Asia Tenggara kita nomor 2. Paling buruk. Bawah. Paling buruk. Udah degradasi 2. Nih. Sama kayak MU lagi ya. Jadi nomor 1 Kambodia. Iya. Kambodia paling buruk. Nomor 2 dari bawah itu Indonesia. Ini negara-negara yang ada judulnya nih Mas. Yang gak pernah selesai judulnya ya kan. Apakah terkait dengan itu ya kita gak tahu. Iya. Tetapi ya masih belum ada yang bisa kita banggakan dari situasi pendidikan kita hari ini ya. Tetapi itu kan data rata-rata nasional ya. Rata-rata kondisi anak-anak Indonesia gitu. Kita tidak menafikan juga bahwa ada 1-2 champion keren anak-anak Indonesia, gitu, bahwa ada yang juara Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Fisika, ya itu 1-2 ada sebagian kecil gitu ya. Tetapi kan kita bicara Indonesia mayoritas, yang tadi saya sampaikan itu adalah mayoritas ya. Jadi asesmen juga asesmen nasional. Jadi itu yang diukur adalah ya mayoritas anak-anak Indonesia skornya semacam itu. Iya. Kenapa bisa begitu Mas? Maksudnya gini, dulu mungkin orang nggak bisa belajar zaman penjajahan kan hanya orang-orang tertentu Mas ya, yang bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda waktu itu. Karena keterbatasan itulah akhirnya orang-orang tuh pada nggak mau belajar sebagainya gitu. Sampai akhirnya zaman Soeharto sampai hari ini lah gitu.
Hari ini kan semua sebenarnya dipermudah, digampangkan semua udah terbuka lebar Mas. Kalau mau ngomongin internet, ngomong AI udah terbuka banget gitu. Kok malah akhirnya ada di papan bawah ini kan anomali Mas. Iya. Kenapa bisa begitu Mas? Menurut saya kesalahan terbesar adalah negara tidak pernah investasi secara serius ke guru. Ke guru. Gitu ya. Jadi katakanlah ada sekarang misalnya bantuan biaya pendidikan, kemudian sekolah-sekolah dibangun di beberapa daerah sehingga anak-anak bisa sekolah. Tapi pertanyaannya gurunya bagaimana? Yang dampingin anak-anak di sekolah ini kan guru gitu ya. Gitu. Gurunya situasinya seperti apa? Menurut saya kebijakan Orde Baru dengan SD Impres itu punya dampak yang besar terhadap yang mulanya anak-anak Indonesia banyak yang out of school ya, mereka nggak bisa sekolah. Tapi dengan adanya SD Impres di daerah-daerah, di pelosok-pelosok sehingga mereka sekolah, masuk sekolah gitu. Lah ketika anak-anak pada sekolah, maka kebutuhan guru ini naik. Sehingga ya sudah siapapun yang mau jadi guru masuk gitu. Gitu. Tanpa memperdulikan kualitas si guru ini. Tanpa memperdulikan kualitasnya. Ini kalau bisa ditarik panjang loh Mas, dosennya, pengajarnya, orang itu gurunya, kuliahnya seperti apa kan bakal panjang gitu Mas. Ya karena guru itu siapa? Guru itu hari ini kan orang-orang lulusan fakultas keguruan, fakultas tarbiyah, ya itulah lulusan itulah calon guru gitu. Lah ketika fakultas keguruan, fakultas tarbiyah itu siapapun boleh masuk, siapapun boleh kuliah dengan tanpa disaring dengan jelas, maka akan melahirkan calon-calon guru yang unqualified. Gitu. Karena siapapun boleh masuk fakultas tarbiyah, fakultas keguruan gitu. Iya. Kan nggak ada salahnya Mas. Ya nggak ada salahnya juga, tapi ketika calon guru ini udah nggak disaring, kan ya munculnya calon-calon guru yang nggak jelas juga gitu kan, kompetensinya, kemampuannya gitu. Karena hanya jadi guru lah orang tuh menganggap mudah Mas. Jurusan apapun, saya jurusan perbedaan mazhab dan hukum gitu. Teman-teman saya banyak juga tuh yang jadi guru gitu sebagainya kan. Tahu nggak kenapa dia jadi guru? Karena nggak ada pilihan lain. Jadi setelah ngelamar kemana-mana ditolak. Mentok jadi guru lah yang jadi guru. Mau jadi hakim susah ya kan. Itulah akhirnya membuat nggak qualify itu Mas. Iya. Jadi orang-orang hebat pada nggak mau jadi guru. Akhirnya guru diisi oleh orang-orang tadi ya. Mayoritas ya. Bahwa ada lah 1-2 orang yang bercita-cita menjadi guru dan dia hebat. Tapi mayoritas guru diisi oleh orang-orang yang tadi setelah ngelamar ngalor ngidul nggak keterima. Jadi guru itu bukan incaran utama. Nggak prestis di barang ya Mas ya? Iya, nggak prestis gitu ya. Gimana mau prestis ya? Sampai hari ini itu masih jutaan guru yang digaji cuma 300.000, 400.000. Kan sekarang ini Mas lagi gencar Mas PPG itu Mas. Per tahun ini harus 500.000 gitu guru gitu. Artinya pemerintahan udah ke arah sana tuh. Ya tadi nggak pernah serius. Ya buat main-main aja gitu. Kalau di undang-undang guru itu kan jelas. Undang-undang guru itu 2005 ya. Di situ ada pasal yang mengatakan bahwa semua guru itu harus certified, tersertifikasi ya, kompetensinya itu, kemampuannya itu. Gitu. Selambat-lambatnya 10 tahun setelah mengajar. Setelah undang-undang ini disahkan. Iya. Jadi undang-undang guru ini pengen memperbaiki guru sebenarnya, gitu kan? Karena udah tahu emang guru kita kualitasnya masih di bawah rata-rata nasional yang masih dicapai. 2005 lahir undang-undang guru dan dosen. Jadi ada pasal yang ini mendorong supaya dalam jangka semaksimalnya ya, lambat-lambatnya itu 10 tahun setelah undang-undang ini disahkan itu semua guru harus tersertifikasi. Sekarang sudah berapa tahun dari 2005? Udah 20 tahun Mas. 20 tahun. Berarti sudah molor 10 tahun. Yang mestinya sertifikasi itu sudah selesai, PPG itu sudah selesai, tapi
sudah molor 10 tahun ini masih jutaan guru yang belum tersertifikasi. Dan masih jutaan guru juga yang Iya. dapat gaji 200 dan itu gajinya cuma 6 bulan sekali, 3 bulan sekali ya. Pertanyaannya siapa yang mau jadi guru kalau kondisinya semacam itu? Itu orang-orang yang lamar nggak bisa-bisa Mas. Jadi mesti kalau mau memperbaiki bangsa ini ya, Iya. menyiapkan masa depan pemimpin-pemimpin masa depan. Berarti kan ini anak-anak yang sekarang sedang duduk di bangku sekolah ini. Jadi mereka harus didampingi oleh guru-guru paling hebat, guru-guru pilihan. Gitu. Artinya berarti gini Mas ya, secara tidak langsung Mas Ubed itu pengen mengatakan pemerintah hari ini aja nggak ada aware, nggak ada kepedulian terhadap guru ya? Iya. Aware-nya itu ya sekedar-sekedar kayak misalnya Hari Guru, kemudian Presiden kasih tunjangan 500.000 gitu ya. Kemudian ada MBG, guru teriak-teriak jadi budak MBG akhirnya dikasih 100.000. Nanti kita akan ke MBG Mas nanti. Iya. Maksud saya ini menurut saya melecehkan, merendahkan profesi guru gitu loh. Jadi guru tidak dipandang sebagai sesuatu yang utuh. Ini adalah investasi Indonesia yang cemerlang gitu. Jadi sejak awal itu bagaimana profesi guru itu menjadi profesi yang prestis ya. Iya. Yang diimpikan banyak orang karena di situ ada kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Kemudian tidak semua orang bisa jadi guru karena seleksinya sangat ketat dan seterusnya gitu. Gak dibikin semacam itu gitu. Sehingga siapapun boleh jadi guru, siapapun boleh masuk gitu kan. Dan program sertifikasi guru ini kan program yang menurut saya aneh, gak masuk akal dan buang-buang anggaran gitu. Contohnya? Ya ini kan yang disertifikasi ini kan guru ya. Iya. Jadi calon guru sekolah di fakultas keguruan atau di fakultas tarbiyah. Iya. Lamanya kurang lebih 4 tahun. Mereka belajar tentang keilmuan sebagai guru, kemampuan pedagogis, dan kompetensi-kompetensi yang lain dikembangkan semua. Selama 4 tahun itu waktu yang lama menurut saya. Iya. Setelah 5 tahun, lalu direkrut jadi guru. Iya. Itu belum diakui gitu. Harus ikut pelatihan profesi guru gitu. Iya. Yang disebut sebagai sertifikasi itu. Iya. Lah yang 4 tahun ngapain aja? Iya, buang-buang waktu. Ngapain aja gitu. Jadi mestinya artinya produk fakultas keguruan atau fakultas tarbiyah yang sudah 4 tahun itu tidak diakui gitu. Tidak diakui. Sehingga harus ada PPG lagi gitu. Untuk dinyatakan Anda layak sebagai guru. Layak, Anda qualified, Anda kompeten itu harus PPG lagi gitu. Kemarin kita ngebahas tentang PPG di sini sama salah satu ketua pelaksana PPG itu. Senior kita juga itu. Narasinya sama dengan Menteri Agama, meskipun akhirnya diklarifikasi sama Menteri Agama bahwa kalau lu mau kaya nggak bisa jadi guru gitu, jangan jadi guru. Gitu. Ini kan kayak menutup, artinya bahwa guru adalah pekerjaan orang-orang yang rendah gitu loh Mas. Iya, ya itu yang membuat pendidikan kita nggak bisa maju-maju ya. Lah, di tengah situasi semacam itu, pemerintah malah sibuk gonta-ganti kurikulum. Iya. Ya. Menteri baru, ada kurikulum baru. Ya. Pokoknya macam-macam lah kurikulum ini kita gonta-ganti gitu. Padahal data sudah menunjukkan, katakanlah 10 tahun terakhir gonta-ganti kurikulum berapa kali kita. Itu kemampuan membaca, berhitung kita yang nggak naik-naik, tambah merosot terus gitu. Artinya gonta-ganti kurikulum itu nggak punya dampak apa-apa. Gitu. Kalau di tangan guru yang tidak berkualitas. Gitu ya. Kalau ngomong guru berkualitas ya bakal panjang lebar kita Mas nih sampai 3 jam kita nggak bakal selesai. Karena satu sisi mungkin ya nggak tahu, Mas Ubed kan guru nih Mas. Ada nggak kayak berpikir bahwa gaji saya juga segini, ya udah ilmu saya nggak segini aja lah gitu. Ada nggak Mas kepikir begitu Mas? Guru-guru lain gitu atau Mas Ubed sendiri? Pada gitu? umumnya ya, pada umumnya iya. Karena itu kan banyak. Menurut saya hanya ada di Indonesia ya. Guru punya sampingan jadi kuli bangunan. Guru punya sampingan jadi pemulung sampah. Ada sampingan sama banyak. Ya gimana orang digaji 300.000 sebulan, digaji 200.000 sebulan, emang cukup gitu. Buat makan aja kurang gitu. Ya artinya ngajar nggak fokus gitu kan. Akhirnya sehingga ya udahlah jadi
Babu MBG digaji 100.000 juga alhamdulillah ya. Jadi negara tidak pernah menjadikan profesi guru ini sebagai investasi masa depan bangsa gitu. Sehingga ya gitu-gitu aja, kalau ada guru demo kesejahteraannya dinaikkan 500.000 gitu-gitu. Gitu-gitu. Dan itu pun hanya menyentuh berapa kategori guru, karena guru kita macam-macam kan. Ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang honorer, ada yang kontrak, ada yang di sekolah sama madrasah. Sama-sama ASN aja, antara sekolah dengan madrasah gajinya beda. Kesejahteraannya beda. Jadi ya ini, selama urusan guru nih, tata kelola guru ini masih berantakan ini. Ya, selama itu pula pendidikan Indonesia akan terjerembab, tidak berkualitas. Di semak belukar begitu tapi Mas Ubed malah milih jadi guru, Mas. Ya, ini panggilan. Ini jalan sunyi Mas itu ya. Iya kan? Panggilan gitu, panggilan. Iya, jalan sunyi. Kalau misalkan tadi misalnya Mas Ubed berkali-kali ngomong soal budak MBG, guru gitu Mas. Emang kenapa Mas? Ya itu tadi kan mestinya pemerintah atau presiden ya selaku kepala negara ini punya perspektif bagaimana, kan punya cita-cita Indonesia emas. Untuk sampai ke sana ya mestinya harus di sekolah-sekolah ini anak-anak kita harus didampingi oleh guru-guru yang berkualitas. Gitu. Lah supaya guru berkualitas ini kan tadi kan kualitasnya ditingkatkan, kesejahteraannya dijamin oleh negara gitu. Itu mestinya kebijakannya, bukan malah katanya guru tidak sejahtera misalnya, ya udah kasih aja honor tambahan 100.000 untuk mengelola MBG ini ya tanggung jawab kalau ada keracunan MBG gitu kan. Karena nggak ada yang mau tanggung jawab gitu kan. Jadi itu kan menginjak-injak profesi guru menurut saya gitu. Mestinya tidak seperti itulah, profesi guru itu harus dimuliakan, disejahterakan sehingga akan diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Jadi contoh misalnya saya membayangkan Indonesia pasti akan maju kalau misalnya ya guru-guru kita digaji 50 juta per bulan. Saya langsung ngelamar kayak guru Mas. Kira-kira ngantri gak jadi guru gitu kan? Ya, pasti orang ngantri lah. Ketika orang-orang ngantri jadi guru, ya kan, maka disitulah kemudian disaring, diseleksi, gitu kan. Berkualitas tidak. Jadi akan ketemu guru-guru yang hebat. Gitu. Lah bagi saya, guru hebat nggak butuh kurikulum. Nggak butuh kurikulum. Contoh misalnya, saya guru bahasa Inggris misalnya, tanpa lihat kurikulum saya tahu kan, untuk supaya murid saya bisa bahasa Inggris apa yang harus dipelajari, ya kan? Ya saya udah tahu gitu. Oke, kita ajarin grammar, kita ajarin speaking, kita ajarin listening dan seterusnya gitu. Dan saya bisa ngukur nih bisa apa enggak, kemampuan listeningnya sudah seberapa sejauh levelnya, mana gitu. Masih rendah kita tingkatkan gitu. Ya guru yang hebat bisa bikin kurikulum sendiri. Gitu. Tapi sebaliknya guru yang tidak berkualitas ya mau dikasih buku, dikasih LKS, mau dikasih modul, dikasih kurikulum, berat ngangkatnya. Ya bisa berat, terlalu banyak usaha yang kita peras gitu. Nah itu yang tidak pernah terpikir. Kalau di negara lain tuh penghormatan terhadap guru yang bisa kita contoh itu di mana Mas? Ya banyak lah ya, di negara Jepang gitu misalnya kan, itu kan gajinya tinggi sekali ya guru-guru di sana itu, sehingga untuk menjadi seorang guru itu sangat membanggakan gitu. Karena seleksinya sangat ketat, kemudian gajinya juga dijamin oleh negara, kesejahteraannya lebih tinggi dibanding profesi-profesi yang lain gitu ya. Gitu. Nah sementara di Indonesia pahala kayaknya. Kita dikasih harapan berkah aja ya kan. Iya bang. Berkah bos ya kan. Nah, gimana guru harus fokus ngajar gitu kan? Kalau anaknya nangis mau bayar SPP sekolah nggak bisa bayar misalnya, atau anaknya mau lanjut kuliah butuh bayar nggak bisa bayar misalnya, atau anaknya yang masih kecil butuh susu harus ngutang ke sana kemari gitu. Gimana mau fokus mengajar gitu ya. Karena itulah
guru diisi oleh orang-orang yang ya siapa aja yang mau pahala kira-kira begitu kan. Iya. Amal jariah di bos ya kan. Mau nggak lo? Contoh misalnya, kenapa anak-anak kita kemampuan membacanya masih sangat buruk ya. Kita terendah di Asia Tenggara dan juga di dunia gitu ya. Menurut saya kesalahannya ada pada pendidikan dasar, terutama di SD ya, 6 tahun SD. Saya lihat buku-buku kelas SD, pelajaran membaca itu ada di kelas 1. Itu hanya dibahas dalam 1 chapter. Bisa dibayangkan 1 chapter itu, 1 bab itu berapa kali pertemuan? Paling lama. Ya paling 2 kali sampai 3 kali pertemuan gitu. Padahal itu pondasi ya? Iya. Lah, emang bisa membaca hanya dengan 3 kali pertemuan gitu. Setelah itu ya pindah ke bab 2. Sudah nggak ada urusannya membaca ya. Iya. Nah ini kan kayak misalnya tadi Mas soal ada guru yang dia kesusahan, anaknya kelaparan sebagainya gitu. Dengan ada program MBG ini kan sebenarnya bisa menolong Mas, orang-orang yang begini ya. Menolong apa? Bisa menolong biar anaknya nggak nangis gitu, yang kelaparan gitu Mas. Ya tapi silakan ada di jumlah itu. Cukup nggak untuk biaya hidup gitu kan? Ya masih kurang gitu. Jadi ketika itu pun kalau misalnya harus diambil oleh seorang guru, jadi masih kurang untuk biaya hidup gitu. Nista banget kira-kira itu. Iya. Ya kita ya pantas bersedih lah dan kita mendorong bagaimana supaya presiden kemudian terutama menurut saya ini presiden dan menteri keuangan ya. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Agama yang ngelola guru madrasah, mereka juga pengen guru-gurunya sejahtera itu. Saya yakin kok Kemendikdasmen, kemudian Kementerian Agama juga pengen guru-gurunya itu sejahtera. Kayak raya gitu ya? Iya, termasuk guru di pesantren, guru di madrasah, saya pengen lah sejahtera. Kan saya yakin. 20% gede banget Mas, dari total APBN. Itu kan akal-akalan. Kok bisa? Lihat contoh misalnya, katanya 20%. Ya iya. Kan? Tapi kan 225 triliun dipakai MBG. Jadi nggak ada sebenarnya 20% itu hanya akal-akalan. Sehingga ketika JPPI hitung, ternyata cuma 14% nggak nyampe 20%. Dari total 20% itu hanya 14%? Hanya 14%. Diperuntukkan untuk pendidikan? Iya. Gitu. Itu pun juga banyak masalah, salah alokasi juga gitu. Itu kita udah bagi juga tuh ya ke apa namanya kayak kuliah-kuliah IPDN gitu-gitu ya, dibagi juga ke situ ya. Jadi 14% itu setelah dikurangi MBG. Kalau dikurangi sekolah-sekolah kedinasan, ya mungkin anggaran pendidikan tinggal 10%. Jadi sebenarnya 20% yang diperintahkan oleh pasal 31 Undang-Undang Dasar itu sampai hari ini belum terpenuhi. Artinya kita melanggar dong Mas. Oh iya. Itu kita melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar sebenarnya. Dan gak ada yang sadar? Saya yakin kok pada sadar tapi pada ngelanggar. Gak mungkin lah ya kan anggota DPR Banggar itu gak tahu. Orang mereka yang bikin Undang-Undang Dasar ya kan. Yang mereka concern di sana kan. Mereka yang bikin Undang-Undang Sisdiknas ya kan. Masa gak paham ya? Paham lah. Ya terus ngapain kita ada cita-cita 2045 ya kalau akhirnya kita gak konsen di pendidikan ya? Ya itu. Maksudnya Indonesia emas ini loh, anak-anak muda yang kreatif sebagainya gitu Mas. Ya lemas lah. Iya pada loyo gitu. Iya, dan saya kira ini seharusnya menjadi concern pemerintah ya bahwa ada yang harus kita kejar. Sekarang fokus pemerintah kemana Mas? Kalau ternyata misal kita tujuan kita adalah Indonesia emas gitu. Mas Ubed melihat bahwa pendidikan nggak jadi prioritas nih sama Prabowo and the Gang ya kan. Prabowo and the Gang itu untuk mencapai 2045 fokusnya kemana? Fokusnya? Iya. 1 MBG ini. Iya. Jadi MBG ini ya kata Wamen Stella ya, kata orang-orang BG ini kalau anak-anak sudah makan MBG nih nilai bahasa Inggrisnya akan naik. Dari mana tuh rumusnya?
Kan udah dijelasin sama Wamen Stella itu kan. Nilai matematikanya akan naik gitu kan. Katanya. Saya kan bukan profesor, Pak. Yang ngomong profesor pasti lebih bener lah dia. Tapi saya hanya orang biasa yang menggunakan logika secara waras saja. Gimana caranya makan MBG jago bahasa Inggris itu. Keracunan iya. Iya. Itu yang kita nggak habis pikir. Jadi intinya karena itu saya bilang pemerintah dan khususnya kepala negara presiden ini fokus ke MBG karena tahun depan ya APBN kita paling banyak itu kesedot MBG, mengalahkan semua kementerian, mengalahkan semua lembaga-lembaga negara. Jadi, fokus MBG. Semua fokus MBG. Ada nggak Mas penelitiannya bahwa tadi makan semangka tipis itu bisa bikin orang hafal bahasa Inggris? Ada. Ada penelitiannya? Ada itu. Tanya Wamen Stella. Ya kalau profesor kan ada penelitiannya Pak gitu kan. Iya. Kalau saya mungkin belum melakukan penelitian, tapi kalau profesor mungkin sudah kan, Profesor Stella itu. Nggak, maksudnya kayaknya kalau misalnya kita makan tempe yang tipis kayak di rumah juga orang-orang miskin kita ngomong makan itu kan Mas, nggak perlu akhirnya ada anggaran yang besar sekali gitu. Mas Ubed nggak ini Mas, JPPI nggak memantau bahwa ini kayaknya bakal ada indikasi korupsi deh gitu. Iya, ya itu bedanya penelitian kita sama penelitian Profesor Stella itu kan. Jadi menurut Profesor Stella ini meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Inggris ya kan, yang tempe tadi itu. Kalau di saya kan justru karena tadi itu tidak higienis, jadi sakit perut lalu jadi keracunan itu kan. Iya. Nah ketika anggaran sangat besar, bahkan saya ada data tahun ini tuh baru terserap 19 triliun. Yang mestinya itu adalah 171 triliun. Jauh banget. Mulanya kan 71 triliun. Lalu kemudian disuntik lagi 100 triliun MBG ini tahun ini gitu. Tapi yang terserap baru 19 triliun gitu. Jadi ini terlalu ambisius gitu. Sehingga menjadi aneh program yang sudah jalan ya menghabiskan triliunan, payung hukumnya nggak ada. Perpresnya baru mau dibikin itu kan aneh. MBG ini Mas? Iya. Jadi perpresnya baru mau dibikin, aturan mainnya ini baru mau dibikin, tapi anggaran triliunan sudah di lapangan, sudah dilaksanakan. Ya ini kalau misalkan terjadi ini itu Mas, kalau nggak ada payung hukumnya gimana dong? Ya seperti sekarang ya, ini itu keracunan, siapa yang tanggung jawab juga lempar tangan ya. Karena nggak ada payung hukum, nggak ada rules untuk bermain seperti apa itu ya? Iya, contoh misalnya kenapa keracunannya ini kok merata di seluruh provinsi, kan jelas. Itu bukan karena sabotase Mas? Kok sabotase kan yang punya dapur kan kronik-kronik mereka. Siapa yang sabotase, masa teman yang sabotase teman gitu kan. Saya bikin dapur kan nggak disetujui kan. Gitu karena aturannya nggak jelas, ya kan. Berarti transparansi dan akuntabilitasnya kan nol. Mas kalau misalkan saya punya dapur terus akhirnya saya bisa bikin orang tuh keracunan tanpa saya sengaja gitu ya. Berkali-kali saya yang saya masak itu. Bisa nggak warga itu masyarakat tuh melaporkan saya secara pidana Mas? Ya itu menurut saya sudah masuk celah pidana dan bisa dibui gitu kan. Jadi itu bukan urusan perdata lagi. Apalagi jumlahnya banyak berkali-kali itu tidak layak untuk disebut sebuah kelalaian. Gitu. Dan per detik ini kan belum ada Mas ke arah sana. Padahal udah berkali-kali ada ya kan? Iya ada. Karena itu kami mendorong ya beberapa korban itu untuk melaporkan ke meja hijau bersidang ke ranah hukum gitu kan. Supaya ya ini serius ini. Perkara serius ini pidana ini. Apalagi ini jelas-jelas melukai anak. Dan data JPPI per 12 Oktober udah lebih dari 11.500 korban keracunan. Bahkan sekarang tidak hanya anak. Guru ada, ibu hamil ada, orang tua ada, masyarakat ada, tambah banyak. Dari sisi provinsi tambah meluas yang terpapar MBG, dari sisi penerima manfaat juga tambah meluas, tidak hanya murid, tapi meluas kemana-mana.
Ini kayak kita mendekatkan ke penyakit ya. Kalau misalnya COVID kan kita nggak deketin kan. Dia datang sendiri. Kalau ini dibuat Mas ya. Iya, itu yang sampai hari ini kenapa Presiden dan juga BGN tidak juga menghentikan gitu ya. Dan melakukan evaluasi, mengaudit itu. Karena ini aneh. Ada banyak hal yang jelas-jelas salah tapi dibenarkan gitu ya. Di mana-mana konflik kepentingan itu nggak boleh ya, dilarang gitu. Tapi karena nggak ada aturannya ya boleh-boleh saja, dianggap boleh gitu kan. Gitu loh, kan aneh gitu. Misalnya polisi punya dapur, ya kan. Lah gimana kalau ada laporan dapur punya polisi ini melakukan penyelewengan dana. Masa polisi mau menyidik dapurnya sendiri gitu. Ya, polisi lapor polisi. TNI juga termasuk Mas ya. Iya, iya. Iya, kemarin kan Mas Ubed kan dipanggil ke DPR tuh Mas. Mas Ubed juga kencang juga tuh ngomong tuh bahwa guru-guru dijadikan budak MBG sebagainya. Dan Mas Ubed waktu itu ngomong bahwa ini harus stop dulu sementara gitu ya. Waktu itu tanggapan DPR gimana Mas? DPR juga nggak jelas. Nggak ada satu kata dari DPR ini harus dihentikan secara total gitu ya. Ya kami juga menyayangkan DPR ya, khususnya Komisi 9 gitu. Indikasinya ya mungkin DPR pada punya dapur juga. Aduh, jadi kan aneh, DPR yang harusnya ngawasi dia punya dapur. Masa dia jeruk ngawasi jeruk gitu kan. Iya. Aneh juga gitu. Berarti dari penegak hukum sampai pengawas semuanya dia akhirnya nggak bisa bekerja secara maksimal karena dia juga yang punya gitu ya. Termasuk di BGN juga banyak pimpinan unsur dari purnawirawan TNI misalnya, dan TNI juga punya banyak dapur. Ya gimana pimpinan BGN yang banyak dari TNI kemudian mengawasi dapur-dapur TNI, ya nggak akuntabel gitu. Siapa seharusnya gitu dong yang harus punya dapur Mas? Ya yang di luar yang punya kepentingan itu dong. Tapi nggak ada duit. Tapi kan nggak ada, maksudnya nggak ada aturannya, ini gimana gitu loh. Kalau yang saya dengar katanya kalau mau punya dapur itu dia minimal ya dia bangun sendiri dapurnya, bangun ini sebagainya, baru akhirnya diajukan. Itu sekitar 2M lah. Modalnya 2M. Ini orang-orang kayak kita nggak bisa Pak bikin dapur gitu Pak. Wajar yang isi akhir purnawirawan jenderal itu Mas. Ya harusnya kan bisa kerjasama dengan pengusaha atau dunia perbankan misalnya. Pak Purbaya kan udah ngucurin 200 triliun itu. Bisa itu invest di dapur-dapur MBG gitu. Tanpa harus tadi ya, melibatkan penegak hukum, melibatkan pihak-pihak yang harusnya ngawasin, melibatkan orang-orang yang duduk di pimpinan BGN gitu. Bisa sebenarnya gitu. Namanya gula tapi ya. Iya. Pasti banyak banget semut. Maksudnya gini, kalau kita misalnya data polisi TNI itu kan kalau dianggap cukup kan nggak cukup sih Mas. Sebagai bangsa Indonesia ya kan polisi kita hanya 500.000 gitu, TNI itu hanya 500.000, total sejutaan lah polisi sama TNI. Dibanding akhirnya ngurus begitu-begitu kan mending ngurus keamanan kenyamanan warganya ya seharusnya. Iya. Ya benar sekali. Jadi tugas utama saja mereka belum optimal ya, tapi malah ngurusin yang lain. Itu yang kita sayangkan. Iya. Mas, kalau misalkan ini Mas soal MBG Mas ya, bisa nggak sih Mas kayak misalkan kantin-kantin di sekolah atau uangnya itu diberikan kepada sekolah untuk mengelola uang besar gitu Mas, sekolah ya, sekolah kita ya dengan kualifikasi guru yang seperti itu, dengan sekolah yang banyak harus direnovasi. Bisa nggak mereka itu ngelola uang miliaran? Jadi sekolah ya dia akan mengelola uang ya sejumlah anak-anak yang di sekolah itu. Iya. Jadi sekolah-sekolah itu tidak perlu pusing memikirkan hal-hal yang terkait dengan sekolah yang selama ini masih kurang. Sekolah kita kan kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Banyak guru honorer yang digaji aja susah ngitungnya sumbernya dari mana dan seterusnya gitu ya. Fasilitas sekolah-sekolah kita juga banyak yang rusak-rusak gitu. Nah, tapi kalau misalnya MBG ini dikelola oleh sekolah, kan ada keuntungan gitu. Itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk gaji guru honorer misalnya, dimanfaatkan untuk perbaikan renovasi sekolah yang bocor, yang rusak gitu.
daripada dinikmati oleh kroni-kroni itu yang ternyata tidak berdampak terhadap petani, ekonomi mikro, masyarakat lokal, pangan lokal. Tapi kan pasar-pasar pasti laku itu Mas. Pasar-pasar yang lingkungan yang sekolahnya. yang sekarang ini. Kata siapa? Ya secara logika aja gitu. Ada daerah ini pasti ngambilnya di sini nih pasar ini gitu. Jadi sekarang ini malah harga-harga di pasar naik semua. Ayam naik, daging naik, ya, sembako-sembako juga naik. Karena? Bisa jadi para pengepul yang suplai ke pasar-pasar ini itu barangnya diambil sama SPPG. Oh. Sehingga stok langka, ke pasar ini itu menjadi langka gitu. Artinya dapur-dapur ini nggak ngambil dari pasar dong? Enggak. Ngambil dari tengkulak. Lah terus kayak misalkan narasi pengen membangkitkan ekonomi dari bawah itu? Ya ekonomi tengkulak maksudnya. Bukan ekonomi pedagang cabai di pasar, pedagang ayam di pasar. No, sama sekali no. Artinya kalau misalkan anggaran ini dikelola sama sekolah, dikelola sama kantin, mungkin pasar akan hidup. Ya pastilah. Kantin sekolah ya, petugas kantin sekolah pasti belanja ke pasar gitu. Tapi kalau SPPG, nggak ada satupun SPPG yang belanja ke pasar. Belanjanya sama tengkulak. Karena dianggap lebih murah. Lebih murah pasti. Gitu. Kalau ke pasar malah nggak nyocok nanti kan. 10.000 per porsi, dapat apa? Kemarin kita juga sempat ngomong soal MBG Mas di forum lain Mas. Yeah. Dan Mas Ubed kan ngomong bahwa dari total 10.000 anggaran satu makanan buat anak siswa itu kan dikurangnya jadi 6.000 itu Mas. Yeah. Mas Ubed bilang gitu kan. Iya. Wajar akhirnya kalau ke tengkulak dong Mas. Iya. Ya karena ini tidak ada dampak ke masyarakat kecil ini. Yang invest SPPG adalah tadi 2 miliar itu juga pemain besar, ya kan. Kemudian bahan-bahan yang dimasak di dapur-dapur MBG ini juga belinya di tengkulak-tengkulak besar itu. Sementara tengkulak ya seperti biasa dia beli ke petani-petaninya dengan harga serendah mungkin gitu. Jadi yang untung adalah tetap pemain-pemain besar gitu. Aduh, kalau gini tambah suram bangsa kita ya Mas ya. Maksudnya soalnya kan cita-cita ini kan bagus Mas ya. Iya gak sih bahwa MBG ini bagus lah gitu ya. Sepakat gak Mas bahwa MBG ini bagus? Gimana ya? Bagus dalam arti kalau misalkan ternyata berjalan dengan baik. Iya, yang tadi 10.000 ya harga 10.000 gitu. Iya. Sehingga nggak ada lagi tuh istilah misalkan semangka setipis ATM gitu loh Mas. Iya kan? Ya harusnya kalau sesuai dengan tujuan misalnya gizi ya itu ya bagus. Tapi kita lihat hampir setahun ini sudah hampir setahun loh ya. Iya Januari sekarang besok udah ya sudah bentar lagi udah Desember ya kan. Sekarang udah Oktober, November, Desember. Bentar lagi setahun gitu. Kok nggak kelihatan gitu. Yang katanya gizi tadi kan ternyata anak-anak yang membutuhkan, mendesak malah sampai hari ini belum dapat gitu kan. Katanya mendorong petani-petani, pengusaha lokal, pangan lokal, pedagang pasar. Ternyata enggak juga gitu kan. Tapi juga pedagang-pedagang tengkulak-tengkulak besar ya, industri-industri besar itu yang diuntungkan gitu. Menurut Mas Ubed, Pak Prabowo tahu yang terjadi di lapangan? Ya tahu. Tapi nggak ada gerakan. Hah? Nggak ada gerakan. Ya itu yang aneh gitu kan. Enggak kan Pak Purbaya misalkan belum lama ngomong misalkan menteri-menteri lain kalau Pak Prabowo pasti ngomongnya baik-baik. Gitu. Oh gitu ya. Iya kan? Iya. Jadi bayangan saya tuh ini pasti Pak Prabowo lagi ditipu lah kira-kira begitu tuh Mas, ya kan? Iya. Ya saya nggak tahu ya contoh misalnya ya Pak Prabowo ngomong korban keracunan ya data JPPI kan sudah ribuan. Tapi Pak Prabowo lebih memilih angka 0,0017. Gitu kan. Yang saya hitung itu ternyata katanya kan MBG ini sudah 30 juta. Iya. Ya. Kalau saya kalikan 0,0017 itu korban yang keracunan cuma 51 orang. Padahal data BPOM, data BGN, data JPPI kan sudah ribuan, puluhan ribu. Tapi kenapa Prabowo lebih percaya ke 0,0017 yang itu sama dengan 51 korbannya gitu. Ya harusnya ya presiden tahu lah, kan presiden ngerti matematika juga.
nggak pernah sekolah di SD kita sekarang ya, Pak Iya, Prabowo karena gitu. anaknya ini kan anaknya begawan ekonomi Indonesia. Iya. Saya tahu hitungan itu lah. Dan meskipun 0,0 itu kan tapi orang Mas ya. Iya, ya itu kami sayangkan. Mestinya presiden harus mendengar juga suara-suara protes dari ibu-ibu, dari guru-guru, dari anak-anak gitu kan. Kan banyak sekali anak-anak yang ngevlog, anak-anak yang langsung melalui liputan live di TikTok dan seterusnya makanannya. Tapi apa nasibnya? Anak-anak itu pada diintimidasi, pada dipersekusi, baik oleh SPPG maupun oleh sekolah. Jadi kemarin kita juga bahas tentang MBG tuh Mas, sama salah satu dokter dari UNJ lah. Terus kami baca komenan lah di YouTube kita itu, dan banyak yang komen, tolong jangan ditutup MBG, tolong jangan ditutup MBG. Kami nih desa-desa terpelosok itu belum dapat MBG gitu. Iya. Makanya kalau nggak ditutup, ini SPPG ini akan terus dibuka di kota-kota. Dan mereka yang minta MBG itu juga nggak dapat gitu. Karena itu ditutup dulu, dievaluasi, dan kita ingin desakkan supaya dahulukan mereka itu loh yang makan nasi sama garam gitu loh. Yang mereka membutuhkan itu loh, siapa saja itu datanya ada. Daerah-daerah dengan angka ketercukupan gizi yang rendah itu datanya ada semua. Kenapa lebih milih di Jakarta ya? Karena ini bisnis. Jadi makanya saya bilang, ini program gizi atau bisnis sebenarnya gitu. Karena sampai 10 bulan ini yang kelihatan bisnis. Bikin dapur di Jakarta itu lebih cuan daripada bikin dapur di Papua gitu. Jumlah sekolahnya dikit, jauh-jauh, medannya susah gitu. Kalau tujuannya gizi itu yang didahulukan, bukan Jakarta gitu. Iya, justru kabupaten kota yang besar-besar yang hari ini mendapatkan itu ya. Ya karena MBG ini program bisnis, bukan program gizi gitu. Jadi mana yang lebih menguntungkan itu yang dilakukan gitu. Misalnya beli ayam dari pedagang pasar atau dari tadi pedagang besar. Bullshit banget ya negara Indonesia. Iya. Kalau niat menggerakkan ekonomi di pasar ya kan, ya paling selisih 2.000 3.000 beli di pasar gitu. Tapi kan enggak, ini ketengkulak ke pedagang pasar yang besar-besar itu gitu. Sehingga ayam yang mestinya dipasok ke pasar itu sudah kesedot ke SPPG, jadi yang ke pasar tinggal sedikit. Lah ketika supply ayam di pasar sedikit, tapi demand masyarakat beli ayam di pasar masih tinggi, ya otomatis harga ayam naik. Iya. Masyarakat lagi aja tuh yang kena ya. Masyarakat lagi yang dirugikan. Jadi nggak ada tuh program-program yang sebenarnya itu berdampak kepada masyarakat, justru malah memberikan beban terhadap masyarakat ya. Ada yang keracunan, harga naik dan sebagainya. Jadi sampai hari ini makan bergizi gratis ya, itu belum kelihatan. Yang ada ya tadi makan nggak bergizi ya kan, karena banyak kasus keracunan, makanan yang belatung, makanan basi ya nggak bergizi. Dan sebenarnya juga nggak gratis, ini kan uang rakyat gitu. Yang dimanipulasi seakan-akan ini gratis dari pemerintah, kan enggak, ini APBN gitu. Uang rakyat untuk racuni rakyat ya. Iya. Aneh banget. Sadis. Kayak ini nggak cuma kayak di Hiroshima, Nagasaki itu bom ya kan, bom atom ya kan. Tapi ini menggunakan MBG gitu motifnya gitu. Iya. Ya saya sedih aja, maksudnya sedih itu dalam arti saya baca komen-komenan orang itu saya sedih bahwa ada orang yang mereka tuh berebut minum susu sampai 20 orang satu kaleng gitu. Di Sumatera sana atau di Papua sana gitu. Satu sisi di sini justru malah banyak penolakan terhadap MBG, tapi tetap dipaksa untuk makan MBG itu. Iya. Ya karena buka dapur di sana udah jelas, buka dapur di sana itu nggak cuan secara bisnis. Itu aja motifnya ya. Iya. Nggak ada untungnya buka dapur di daerah pedalaman ya kan. Ngambil barangnya di mana, transportasinya bagaimana, seporsi cuma 10.000, gak cuan pokoknya udah. Belum kena potongan pula ya. Potongan pula. Jadi ini proyek bisnis ini, bukan proyek gizi-gizi yang. Jadi mau berapa tahun pun dapat program ini,
nggak bakal bisa bahasa Inggris yang seperti Prof Stella sampaikan ya. Kalau ternyata modelnya masih begini gitu Mas. Iya. Jadi kan aneh masyarakat percaya gitu kan. Habis makan MBG jadi pintar bahasa Inggris. Kok mau dibohongin itu Mas? Iya. Mas sekarang yang lagi viral lagi selain soal MBG gitu Mas. Ada soal sekolah rakyat Mas. Sekolah rakyat ya. Ini kan anggarannya gede juga nih Mas. Satu sisi juga banyak sekolah-sekolah kita yang seharusnya butuh perhatian lebih gitu dari pemerintah atau pesantren-pesantren kita yang butuh perhatian lebih terhadap pemerintah. Pendidikan di kampung-kampung masih butuh perhatian pemerintah, entah aksesnya. Kayak misalnya ada di Sukabumi, saya kemarin lihat tuh viral banget tuh bahwa ada guru yang tiap hari itu 12 kilo bolak-balik untuk ngajar gitu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat hari ini gitu. Kenapa justru masyarakat pemerintah malah bikin sekolah rakyat tuh Mas? Gimana pandangan Mas Ubaid tuh? Sekolah rakyat nih penting gak sih? Urgent gak sih di kita itu? Ya jangan-jangan motif ekonomi juga. Aduh, berat juga kalau diskusinya. Ujung-ujungnya untung lagi nih. Kementerian Sosial. Iya. Ini kan sudah berkali-kali diperingatkan oleh Komisi 10 bahwa Kementerian Sosial ini banyak menggunakan anggaran pendidikan yang mestinya tidak boleh. Iya. Karena sekolah-sekolah kedinasan itu. Iya. Dengan adanya larangan sekolah-sekolah kedinasan nggak boleh mengelola 20% anggaran pendidikan ini kan otomatis uang yang dikelola kan menjadi nyusut. Betul. Gitu kan. Karena itu harus ada program baru supaya tetap berjaya nih anggaran di Kemensos. Bikin produk baru namanya sekolah rakyat gitu. Sekolah rakyat ini. Jadi ya aneh gitu kan. Saya keliling-keliling sekolah rakyat itu ya. Dan saya tidak ada pesan ya. Contoh misalnya di Jakarta, sekolah rakyat di Jakarta. Saya kok nggak ada kesan ini sekolah anak-anak desil 1, desil 2. Kemarin saya datang ke sekolah rakyat itu. Waktu hari Sabtu Minggu itu. Banyak orang-orang tua yang mengunjungi sekolah rakyat itu. Saya lihat, saya ke sana pakai motor. Boleh nyebut merek nggak ya? Boleh Mas. Boleh Mas. Jupiter atau apa gitu boleh Mas. Saya ke sana pakai motor Mio gitu. Iya. Orang tua murid itu NMAX, PCX gitu. Saya kebanting motor saya. Mio-nya tahun 2010 juga ya kan. Ini saya bingung, ini katanya sekolah rakyat. Anak-anak miskin ekstrim ini yang masuk sekolah rakyat gitu. Tapi kenapa orang tuanya ini motornya menurut saya keren-keren gitu. Iya. Bahkan sebelum kita bahas motor, sekolah rakyat di Jakarta aja udah aneh Mas ya. Iya. Iya kan, seharusnya sekolah rakyat di pelosok-pelosok tadi tuh ya kan. Jadi daerah-daerah yang gak ada sekolahan itu mestinya sekolah rakyat harus berdiri di sana gitu. Tadi yang kamu bilang ada 12 kilo harus jalan, ya kan? Ada puluhan kilo harus jalan, itu masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang jauh-jauh banget itu. Mestinya sekolah rakyat itu harus ya bener-bener sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu. Kalau rakyat sekolah itu pengennya dekat dengan komunitas masyarakat di situ ya didekatkan, sekolah itu didekatkan gitu. Tidak kemudian sekolah rakyat malah dibangun di Jakarta, dibangun di Bandung gitu kan. Iya. Ini emang aneh gitu kan. Wajar kalau yang datang tuh NMAX itu. Besok-besok nanti pada Alphard ya kan, Pajero pada antar jemput di sekolah rakyat tuh. Yang aneh lagi, sekolah rakyat tuh guru-gurunya juga banyak dari TNI itu. Bukan dari Tarbiyah. Masa TNI gak ada kerjaan, masa kerja di guru Mas? Iya. Ya kok yang ngurusi ketahanan negara gitu. Malah jadi guru di sekolah rakyat itu. Ngajar apa Mas? Ya gak tahu saya. Enggak, kalau bisa kita callback ke depan bahwa untuk jadi guru itu orang yang udah ngelamar sana sini gak dapat akhirnya jadi guru kan? Iya. Atau sekarang masuk TNI bisa jadi guru nanti. Ini semua TNI dong berarti Mas ya? Ya tadi ini ya nggak tahu, mungkin presidennya dari unsur itu sehingga punya misi tertentu ya, ini saya nggak tahu. Tapi yang terjadi
Ya saya hanya cerita yang terjadi di dunia pendidikan gitu. Sudah banyak dimasukin. Tapi kalau misalkan ngajarinnya soal kedisiplinan, kepemimpinan kan sah-sah aja Mas. Ya TNI kan beda. Kedisiplinan ala militer dengan kedisiplinan sipil itu kan beda. Kalau militer itu kan nggak boleh berargumentasi kan. Tembak ya tembak gitu kan. Udah tembak. Ini apa alasan saya harus nembak? Ini nggak begitu ya. Kalau tembak gitu. Iya. Kalau sipil nggak bisa. Kalau nggak sipil nggak bisa kan. Besok anak-anak harus pakai celana warna hijau gitu. Itu ada ruang berargumentasi. Kenapa Pak? Besok kan harusnya pakai warna merah putih misalnya. Tapi kenapa harus pakai hijau? Itu ada ruang-ruang untuk diskusi. Oh besok hijau karena kita mau ada kampanye Green School. Green School itu apa Pak? Jadi ada dialog di situ. Iya. Lah kedisiplinan ala militer itu kepatuhan buta. Itu kepatuhan kepada pimpinan. Itu beda banget. Jadi nggak bisa kedisiplinan militer diajarkan di ruang-ruang sekolah yang itu adalah masyarakat sipil. Beda banget. Di masyarakat sipil, di sekolah-sekolah yang ditumbuhkan kan nalar kritis. Iya. Bagaimana berargumentasi. Iya. Itu yang diajarkan gitu kan. Nah, nalar kritis itu dibunuh di pendidikan militer gitu. Yang diajarkan ya kepatuhan terhadap pimpinan, terhadap atasan, dan itu kepatuhan buta gitu. Ya kayak ada anak SD yang nanya ke Soeharto waktu itu kan, terus kata Soeharto, suruh siapa kamu nanya begitu ya? Iya. Jadi beda banget gitu. Artinya nggak bisa disamakan tuh Mas ya. Tapi kayak misalkan nih ada sekolah Mas, itu sekolahnya Pak Luhut nih, ya kan? SMA, nama sekolah Den kalau nggak salah tuh ya kan di Toba sana tuh. Itu ala militer Mas. Jebolan dari situ keluar negeri apa gitu, bahasa Inggris bagus, pelatihannya ada baris berbaris tapi bukan militer gitu. Sekolah-sekolah layaknya pada umumnya sekolah, cuma ditambahi ada kedisiplinan, ada kepemimpinan, ada bahasa sebagainya gitu. Mungkin kita eranya ke sana kali Mas. Atau Mas sendiri masih beranggapan bahwa pendidikan itu kita nggak bisa dinego nih. Nggak bisa dicampur adukan, nggak bisa dieksplor untuk ditambahi sisi-sisi militer tadi misalkan. Ya itu yang membuat saya tidak cocok itu ya tadi soal kepatuhan buta, kemudian membunuh kritisisme gitu. Kalau saya justru ingin menumbuhkan pendidikan kritis gitu kan, supaya literasi, nalar, anak-anak itu jalan gitu. Jadi kelemahan sekolah kita kenapa? Anak-anak kita bisa baca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dia baca. Ya karena sekolahnya textbook. Gitu. Bab 1 selesai, bab 2 selesai, besok ujian dikasih kisi-kisi. Iya. Jadi soalnya udah dibocorin lalu diapalin gitu. Jadi mereka sangat textbook, tidak ke analisis yang kritis. Butuh kemampuan berpikir yang tinggi nggak sampai segitu ya, masih hafalan, textbook oriented, masih didominasi oleh itu gitu, sehingga cara-cara sanksi yang menghukum ya, kemudian pendisiplinan yang ditakut-takuti ya, patuh karena takut, itu menurut saya sudah nggak relevan sama sekali gitu ya. Jadi mestinya aturan sekolah itu ya dibahas bersama gitu. Apa bedanya sama pesantren Mas? Kan kita dituntut patuh tuh terhadap kiainya tuh. Patuh dan taat gitu. Terhadap pimpinan ya kan. Jadi pesantren itu kan menurut saya pendidikannya kan panjang gitu kan. Jadi pesantren itu tidak didesain untuk pendidikan yang 3 tahun lalu selesai kan, enggak. Jadi pesantren itu ada tahap-tahapnya ya. Ada ibtidaiyah, ada wusto, ada ulia gitu kan. Jadi di mana letak kedisiplinan model kepatuhan itu diajarkan, di level mana, itu akan berbeda di level wusto, menengah ya, akan berbeda di level ulia yang level tinggi gitu. Jadi cara belajar anak-anak di level tinggi, kemudian menengah, kemudian bawah itu dibedakan gitu.
Jadi untuk anak-anak yang di level bawah itu lebih banyak kepatuhan asal patuh itu ya. Tanpa dieksplor lebih jauh soal berargumentasi, nalar kritis, tidak banyak gitu kan. Yang lebih banyak diajarkan di level dasar adalah teladan. Teladan. Kalau kiai ngaji ya kita harus ikut ngaji gitu. Iya. Kalau nggak ikut ngaji ya dapat hukuman karena kita harus meneladani kiai, harus ngaji gitu. Iya. Jadi di level awal itu kita disuguhkan dengan teladan gitu. Dan kitab-kitab yang diajarkan juga kitab-kitab taklim apa gitu ya. Banyak hitam putih gitu. Belum banyak bicara soal argumentasi. Kenapa gitu. Iya. Belum banyak itu gitu. Misalnya kentut itu membatalkan wudhu itu misalnya. Itu aja gitu. Jadi kalau kentut ya batal gitu. Iya. Tapi enggak kenapa why gitu. Kenapa kok membatalkan wudhu itu kentut gitu. Apakah ada imam yang lain yang berpendapat bahwa kentut itu tidak membatalkan wudhu? Gak dikenalkan gitu. Iya. Nah, begitu naik ke jenjang tengah baru dikenalkan gitu. Bahwa yang bilang kentut itu membatalkan itu imam ini. Sementara imam itu nggak batal, imam yang lain nggak batal, ada pilihan lain. Jadi mulai diajarkan untuk berpikir di luar apa yang dia pahami sebelumnya. Dan sampai ke tingkat atas justru kritik atas teks gitu. Kemudian membaca konteks masalah yang ada di masyarakat itu dan berdebat. Jadi masalah itu nalar sudah ada level-levelnya gitu. Nah itu yang kita tidak sama sekali nggak ada di pendidikan ala militer gitu kan. Itulah akhirnya menjadi pembeda tuh ya antara pesantren dan di militer ya. Tapi kalau misalnya pendidikan kita di SD, SMP, negeri gitu, kalau misalnya bikin ala-ala pesantren gitu sebenarnya bisa juga Mas. Ya mestinya. Ini kan sekolah negeri kita ini kan sebenarnya pendidikan kolonial. Mewarisi pendidikan kolonial yang sistem sekolah itu kan. Yeah. Kalau yang pendidikan genuin karya masyarakat atau rakyat Nusantara ini kan yang model pesantren itu gitu. Bukan model penjajah seperti sekolah-sekolah negeri-negeri kita ini kan gitu. Justru malah pesantren disingkirkan Mas ya. Gak diakui kan. Iya. Jadi lulusan pesantren gak diakui gitu. Yang diakui malah pendidikan ala penjajah ini. Itu keliru. Itu keliru gitu kan. Gitu. Ini topik terakhir Mas, lagi rame juga nih. Okay. DPR tuh menolak tuh. Ini masih tentang pesantren. Kan kemarin ya kita berbela-sungkawa bahwa ada satu pesantren di Sidoarjo kena musibah Mas. Ya kan? Dan ini tidak diharapkan oleh siapapun. Kiai pun tidak mengharapkan itu, apalagi santri-santrinya gitu. Dan pemerintah lewat Menteri PU berbicara bahwa ini nanti akan ada anggaran APBN untuk membantu mengelola, membangun kembali lah kira-kira pesantren ini. Ya pro kontra Mas, salah satunya misalkan dari Nasdem, Saan Mustafa misalkan. Beliau mengatakan bahwa ini harus dikaji ulang gitu. Nggak bisa semena-mena APBN ini digunakan begitu, nanti banyak orang yang iri, banyak pesantren yang iri. Gimana pandangan jenengan Mas? Jadi ya pertama kita berbela-sungkawa ya atas musibah itu karena ada banyak korban yang sampai meninggal dunia gitu ya. Dan kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan juga terkait kasus itu. Gitu. Tetapi di samping itu soal bagaimana APBN membangun pesantren ya. Menurut saya kok malah wajib ya. Wajib ya. APBN itu wajib membangun pesantren. Dan bukan hanya di Sidoarjo maksudnya? Ya tidak hanya Al-Khazini tapi semuanya. Gitu ya. Ini terkait dengan permohonan JPPI di Mahkamah Konstitusi ya. Yang bulan Mei diputuskan itu ya. Bahwa sekolah tanpa dipungut biaya itu harus bisa diperlakukan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah keputusan itu sebenarnya juga baik di sekolah swasta
ataupun sekolah swasta ini maksudnya ini kan nomenklatur ya, tapi maksudnya adalah lembaga pendidikan swasta. Di dalamnya ada sekolah swasta, madrasah swasta, dan pondok pesantren. Gitu. Jadi hak anak atas pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 itu tidak membeda-bedakan anak yang sekolah di sekolah negeri, anak yang sekolah di madrasah swasta, atau anak yang sekolah di sekolah swasta atau di pesantren, itu nggak dibeda-bedakan. Semua anak Indonesia ya itu harus dijamin oleh pemerintah hak atas pendidikan itu. Apakah dia mau memilih pesantren, memilih sekolah di madrasah, atau memilih belajar di sekolah negeri, itu hak anak. Tapi kewajiban negara adalah membiayai semua anak itu tadi. Apapun pilihan mereka, itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya APBN itu mestinya ya dibuat untuk membangun sekolah-sekolah swasta semuanya. Pesantren-pesantren semuanya, tidak hanya Al-Khazini gitu. Lah menurut saya peristiwa Al-Khazini harusnya membukakan mata kita semua. Ada yang salah dengan pengelolaan APBN kita itu. Mestinya APBN itu 335 triliun itu bukan untuk MBG gitu. Jadi yang mendesak, yang ada dalam pasal Undang-Undang Dasar itulah sekolah tanpa dipungut biaya. Gitu. Tanpa membedakan swasta dan negeri. Tanpa membedakan swasta dan negeri. Jadi apa hukumnya APBN membantu pembangunan pesantren? Hukumnya adalah wajib. Karena itu amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar. Wajib buat semua pesantren, tidak hanya Al-Khazini gitu loh. Lah selama ini negara kemana? Kok tidak membangun pesantren gitu? Negara kemana kondisi sekolah-sekolah kita banyak yang rusak, sekolah-sekolah swasta. Bahkan gulung tikar gitu. Kalau sekolah swasta ini ngambek misalnya ya, tidak mau menerima murid, ya semuanya nggak sekolah anak-anak kita. Karena berapa daya tampung sekolah negeri? Di Jakarta misalnya SMA aja, daya tampung sekolah negeri cuma 35%. Jakarta loh ini. Yang APBD untuk pendidikannya 18 triliun. Sekolah negeri hanya mampu menampung 35%. Artinya 65% mayoritas ya ke swasta. Jadi mestinya APBN, APBD itu digunakan untuk membangun pesantren, digunakan untuk membangun madrasah, digunakan untuk membangun sekolah-sekolah swasta itu. Ini udah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa Presiden mengabaikan? Dosa besar itu. Saya ini ya speechless gitu Mas. Speechless dalam arti ya juga ya ternyata bahkan di Kementerian Agama juga nggak ada yang membidangi pesantren secara khusus gitu ya. Ya. Dirjen pesantren gitu. Ya. Artinya kiai ini berkeringat sendiri membangun mendidik anak santri dan sebagainya ya dari jeripaya sendiri tanpa ada keberadaan dari negara ya selama ini ya. Iya bahkan nggak diakui kan. Baru diakui itu juga undang-undang pesantren itu. Itu pun setengah hati kan. Tidak semua otomatis langsung pesantren diakui itu kan, hanya pesantren yang memenuhi syarat ini itu gitu. Yang sebenarnya masih memberatkan pesantren juga gitu. Pesantren berharap Mas kepada negara. Ya bukan persoalan berharap atau tidak berharap, ini kewajiban negara gitu. Mau pesantren berharap atau enggak berharap, anak-anak Indonesia sekolah di situ, belajar di situ. Maka kewajiban negara harus pembiayaan buat anak-anak yang sedang sekolah di situ. Infrastrukturnya disupport. Ya namanya sekolah tanpa dipungut biaya itu kan, lalu biaya infrastrukturnya gimana? Ya tadi dari APBN, APBD. Saya nggak pernah mendengar bahwa ada beasiswa pesantren ya? Ada sih, ada. Ada Mas? Ada beberapa. Jadi sekarang. Orang yang nyantri di situ tuh dibeasiswain gitu? Selain santri dapur ya maksudnya ya? Sekolah, pesantren yang buka sekolah. Enggak ini pesantren ya Mas, kan ada orang juga saya hanya pengen pesantren lah gitu. Bahwa saya juga pengen belajar soal agama sebagainya gitu. Kalau pesantren kita anggap sebagai lembaga pendidikan juga gitu. Tanpa akhirnya harus ada sekolahnya pun seharusnya kan saya bisa dapat beasiswa dari pesantren tanpa
harus saya melamar sebagai santri dapur di sana, kira-kira begitu kan? Iya, jadi yang ngasih beasiswa justru kiainya, bukan negara. Jadi ada banyak sekali pesantren-pesantren ya yang santri-santrinya nggak bayar sama sekali. Tapi yang membiayai adalah kiainya. Makan semuanya di situ. Makan semua. Masih banyak sampai hari ini pesantren yang full ya tanpa dipungut biaya, tapi yang biayai adalah kiainya, bukan pemerintah. Nah, pertanyaannya di mana tanggung jawab pemerintah yang diamanahi pasal 31 Undang-Undang Dasar itu? Terakhir Mas, mungkin nggak pesantren, kiai atau yang punya lembaga-lembaga pendidikan agama gitu ya, balik badan nggak patuh terhadap negara? Kalau akhirnya terus-terusan begini maksudnya? Jadi menurut saya kok nggak sampai segitu ya, nggak sampai segitu karena ya kiai-kiai di Indonesia atau pesantren-pesantren di Indonesia itu kan corak keberagamannya itu kan moderat gitu ya. Dia tidak ekstrim. Kelompok ekstrim itu banyak sekali yang anti pemerintah gitu ya. Tetapi pesantren-pesantren kita, kiai-kiai kita itu coraknya adalah moderat. Jadi taat kepada Allah, taat kepada pemerintah itu satu paket. Satu paket gitu. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu satu paket. Satu paket gitu. Jadi kiai ngajar, kiai ngabdi itu sebelum ada negara ini. Jadi nggak ada urusan digaji atau tidak, dibiayai atau tidak. Itu kiai itu tetap ngaji, kiai tetap mengabdi, kiai tetap ya berkhidmah untuk negara ini gitu. Tanpa ya tadi menuntut apakah negara membiayai, apakah negara menggaji, apa itu tidak ada dalam kamus kiai karena keikhlasannya itu. Gitu. Tetapi kan dalam bernegara ini kan ada hak dan kewajiban, gitu kan. Dan termasuk kewajiban pemerintah adalah ya membiayai lembaga pendidikan pesantren. Itu pasal 31 Undang-Undang Dasar itu masuk di situ. Dan jika pemerintah juga nggak sadar akan itu, berarti pemerintah tidak tidak menjalankan perintah undang-undang ya. Iya. Jadi menabrak ya, atau malah menginjak-injak ya Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Kita stop obrolan di sini Mas, karena bakal panjang banget nih. Cek. Saya pengen nanti diskusi kita ngomong soal pesantren karena bakal banyak banget nih. Ya saya pesantren dan isu kemarin gara-gara Al-Khazini ada musibah itu kan kayak quote unquote kayak di downgrade betul gitu pesantren ini gitu. Iya. Makasih Mas Ubed atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali Mas soal pendidikan. Oke teman-teman Deep Talk semua, jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.